Assalamualaikum sedulur, bertemu lagi dengan saya Hakim Iman. Oke dulur-dulur semua, kebetulan hari ini ya unit saya itu bocor dari ini lubang kuplernya. Nah, sebenarnya cara perbaikannya mudah loh. Dari beberapa unit ya kan ada yang model apa ini, kayak valve-nya ini loh. Nah, ada yang model teflon, ada yang model seal inlet kayak begitu lur ya. Nah, kebetulan punya saya modelnya seal inlet nih. Dilihat-lihat lur, kan tak lihat-lihat ini enggak. Ini sebenarnya masih bagus lur, cukup tinggal dihaluskan saja. Dan ini permukaan ini yang ada di sini ya, ada lubangnya. Tuh kita haluskan juga lur. Nah, saya tak tutupi caranya ya. Untuk pengerjaan seperti ini saya biasanya pakai bor duduk lur, tapi berhubung pakai bor ini sudah bisa, saya pakai dari APR lur. Ini bornya mantap sekali, ini sering saya pakai buat kerja juga. Nah ini lur, pertama-tama kita akan menghaluskan anunya dulu lur ya, ininya apa, seal inletnya dulu. Seal inlet kalau kan itu kan tebal lur ya, itu nggak perlu diganti kok. Kalau semisal luka-luka ringan kayak punya saya itu nggak perlu diganti lur. Itu cukup jenengan haluskan saja. Angaman belum benar. Kayak gini lur ya. Nah seperti ini. Dan dulur-dulur ketika melakukan penguncian, ini kan dikunci lur ya, itu tidak perlu kencang-kencang lur, yang penting seret gitu aja. Ini berfungsi untuk memutar lur, bearnya muter. Setelah itu nah kita siapkan, ini saya pakai seri 2000 ya, amplas halus. Kok seri lagi. Untuk finishing kita nanti pakai seri yang 2000. Untuk tahap awal kita pakai yang 1500 loh. Supaya apa? Karena kalau langsung dipakaikan dengan amplas nomor seri yang 2000 ya gini loh, agak lama. Ini lukanya lumayan sedikit kasar juga ya. Jadi kita pakai 1500. Kemudian jika dirasa sudah cukup halus, nanti kita pakai yang nomor seri 2000 lur, yang paling halus seperti itu. Oke, dulur-dulur lihat ya. Perhatikan. Nah, ini rada kayak gini ya. Nah. Oke. Ini sudah lumayan halus lur ya. Bisa dulur-dulur lihat. Pakainya simple lur. Nah. Sebentar. Nah, untuk saya sendiri mainnya di speed 1 saja ya, 1 speed. Torsinya cukup di angka nomor 5 ya. Bisa dulur-dulur lihat ya, dulur-dulur perhatikan nih. Nggak perlu ganti seal inlet. Nah, yang penting dihaluskan, harus sabar lur ya. Oke. Jika dirasa sudah cukup halus ya, lanjut kita finishing dengan amplas nomor seri 2000 yang paling halus lur ya, jangan salah. Jadi buat dulur-dulur yang mungkin sudah pernah coba kok enggak bisa rapat bang ya, mungkin karena salah dalam pengerjaannya, harus sabar lur. Ini kita finishing ya, ini sudah halus. Oke. Misilnya sudah sangat mantap lor ya. Setelah ini selanjutnya ya, kita
Ya, sisa untuk penghalusan tadi lor ya. Bisa dulur-dulur lihat. Kan masih nih. Karena kurang lebar kita pakai yang agak lebar dulu ya. Kita potongkan. Nggak perlu lebar-lebar lor. Cukup lah untuk diameter keluar masuknya angin ini. Yang bagian dalam ini, yang ini ya. Ini terlalu besar lor. Saya bentar ya. Jika sudah seperti ini ya, bisa dulur-dulur lihat. Nah, bentar. Untuk pembentukannya jangan bulat lor ya, kita bentuk agak seperti ini saja. Nah, persegi panjang ya, bisa dulur-dulur lihat ya, persegi panjang. Dan ukurannya jangan terlalu besar ya, cukup seperti ini saja, jangan melebihi diameter luar yang bagian sini. Oke. Setelah itu kita tekuk lur ya, kita tekuk, kita kasih guntingan di bagian tengah seperti ini, guntingan tengah. Oke. Jika sudah, nah dulur-dulur perhatikan ya, kita masukkan di valve-nya ini loh, kita masukkan pada valve-nya, pada ini asnya. Nah, seperti ini loh ya, seperti ini, bisa dulu perhatikan. Oke, setelah itu masukkan lur, ini dimasukkan, kita bor ya. Kita perhatikan. Oke. Ya, seperti ini lur, bisa dilihat ya. Mungkin dari kamera tidak terlalu kelihatan lur ya, saya tak fokuskan ya. Pada lubang ini lur, keluar masuk anginnya ini, kalau keluar lubang masuk anginnya ini ya, menuju ke tabung ini pastikan halus lur dan tidak ada luka. Ini setelah saya haluskan, ini saya haluskan lagi. Ini sudah lebih aman lur, seperti itu. Nah, ini tak senter ya, seperti ini. Ini sudah bisa dipasang. Oke, seperti itu. Oke ya. Untuk pemasangan sealnya saya skip ya. Ini mau saya ganti juga sealnya. Ini kebetulan saya pakai seal o-ring nomor 112 dan juga klepnya untuk tabung OD19 ya. Kok tabung OD? Untuk ya sekitar untuk gejluk OD19 lor. Ini tabungnya ini lor. Kok tabungnya, klepnya pakai ini lor. Lupa saya nomornya berapa. Ya, gesek ya, tak copot dulu. Nah, ini lor. Selesai kita perbaiki. Gak ada air sabun. Bisa dilihat ya. Nah, oke, aman, nggak ada yang bocor ya, tidak ada busa-busanya. Nah, ini aman ya. Oke, mungkin sekian ya video dari saya. Saya Hakim Hilman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek lor mompa. Bye. Oke, ini saya diperbaiki lor ya. Nah, bisa dilihat di manometernya gak ketok ya. Saya tak senterin aja ketok. Ini tekanan angin di 2000 PSI lor. Oke, kita lihat ya. Nah, aman ya, nggak bocor ya. Nah, jadi sebenarnya gampang lor. Cuma untuk yang pemula
harus lebih sabar ketika melakukan perbaikan ya, biar tidak terjadi kesalahan. Karena jika lo terjadi kesalahan lor, itu bisa berakibat fatal terhadap unit lor, seperti itu. Nah, karena kita bermain dengan tekanan yang tidak main-main lor ya. Ada yang sampai 2500 bahkan 3000 PSI, ada yang sampai seperti itu. Jadi harus dipastikan keamanan.